Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang berkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau kita ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita hari ini. Kita siap untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nikmati kebersamaan kita pada hari ini. Tuhan beserta dengan kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa minta Tuhan untuk dapat melawat kita sehingga setelah kita kembali dari tempat ini ada berkat yang kita bawa pulang yang memberikan sukacita, kekuatan, rema dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan sujud di altarnya. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersama-sama di hadapan-Mu. Kami mau berbakti beribadah kepada Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan lawan kami, Roh Kudus yang ada dalam hati kami, menggerakkan kami untuk beribadah kepada-Mu pada hari ini. Katakan bila hati terasa berat. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Ku datang Yesus, ya beriku segala katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa terima anugerahnya, ya ampuniku, ya bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya ulangi pujian ini. Mari saya undang kita semua berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai sebuah kesadaran kita tentang kebesaran dan keagungan Allah dan kebutuhan kita akan Dia yang terbesar dan yang tertinggi dalam hidup kita. Katakan bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, amin. Tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
pulihkan aku. Ku datang Yesus, yang pikul segala beban, sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, biar ampuniku, biar bebaskanku, biar ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskan, ya ubah hidupku, ya ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Sekali katakan, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskan, ya ubah hidupku, ya ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi di altarnya. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Glory, haleluya, haleluya. Yesus yang ajaib, Yesus yang besar, terpuji namamu, haleluya. Biarlah segala bangsa sujud di altar-Mu. Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat. Terimalah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah pujian itu naik dari hati kami, naik dari tempat ini membumbung di hadirat. Glory bagi namamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati kami dalam ibadah hari ini. Muliakan namamu. Kami siap untuk menerima berkat-Mu.
hanya berarti aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekarang katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk hari ini bersama-sama kami dapat berkumpul. Kami akan beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Engkau akan meneguhkan kami dengan firman-Mu. Dan biarlah dengan kebersamaan kami hari ini, Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami tabiskan dan kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Saya menyapa Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Masih bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Amin. Kalau gitu saya mau undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri lagi. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan kita yang hebat. Kita angkat satu pujian, betapa hebat. Tuhan Allah kita.
kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas, Adrian, untuk membawakan kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul, bersekutu bersama. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan, biar Kau suci kuduskanlah hati kami Tuhan. Biarkanlah kami memberi dengan sungguh, dengan sukacita Tuhan, sehingga persembahan kami ini menjadi layak di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian tiap langkah. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku diantaranya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku diantaranya. Indah sekali nanti aku tiba ke rumah Bapa surga yang kekal. Puji Tuhan. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan siraman dari firman Tuhan. Mari kita angkat pujian hati hamba. Ku tak dapat firman kebaikan. Tak dapat lupakan kebaikan
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Selama Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, yang persembahkan kepadamu. Yesusku, Kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena semuanya adalah milik-Mu. Terima kasih untuk panggilan dan pilihan-Mu yang Kau jatuhkan pada setiap diri kami, untuk dapat menjadi pemuja-pemuja-Mu, penyembah-penyembah-Mu, yang memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terimalah setiap ungkapan hati kami, melalui bibir mulut kami yang dikumandangkan melalui lagu-lagu ini. Biarlah ini sungguh keluar dari kesadaran kami, keluar karena pengalaman kami dengan Engkau, karena pengenalan kami akan Engkau. Biarlah Tuhan dimuliakan. Dan hari ini kami bersuka cita untuk Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau ajar kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini akan menjadi rema, akan memberikan pemahaman pengertian bagaimana seharusnya kami hidup sebagai gereja Tuhan, sebagai anggota gereja yang merupakan pengantin atau mempelai wanita Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita telah melewati bulan Juni, ya.
Sekarang kita sudah berada hari Minggu pertama di bulan Juli. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, tapi kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Baik, mari saya ajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Baik, mari kita baca bersama-sama. Ada di depan. Saya membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat sekalian, silakan membacakan ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti sangka Allah. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah padaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seseorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih bara, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desaur air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu adalah 7 jemaat. Baik, puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara, rentetan daripada pembicaraan kita melalui khotbah beberapa bulan ini berkisar tentang doa, dan sampai puncaknya Allah kita akan berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi hari ini adalah tema kita, mempersiapkan gereja. Ya, kita tahu bahwa salah satu sebutan yang diberikan kepada gereja adalah mempelai pengantin Kristus. Ya, mempelai pengantin wanita Kristus. Jadi amanat Kristus
kepada Rasul Yohanes dalam pembacaan kita tadi itu, Allah mengingatkan tubuh Kristus atau gereja berkaitan dengan apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bahwa sekali lagi ya, kita di dalam menjalani kehidupan setiap hari tidak hanya terorientasi, terfokus atau konsen kepada persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi setiap hari, tetapi melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, Kristus mengingatkan kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan yang kedua kali. Mungkin banyak orang Kristen yang berkata, bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali sedari dulu, ya, sampai dengan hari-hari ini belum juga datang-datang. Yesus katakan bahwa yang tahu harinya, yang tahu jamnya, hanya Bapa semata. Itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita ialah bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dan melalui pembacaan kita tadi, Kristus memberikan amanat kepada Rasul Yohanes untuk mengingatkan gereja-gereja, ya, bagaimana mereka hidup, bagaimana seharusnya hidup. Dan kita akan lihat nanti bagaimana keadaan gereja di akhir zaman yang diwakili oleh ketujuh jemaat, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Wahyu yang barusan kita tadi. Pertanyaan bagi setiap kita adalah, mengapa gereja perlu diingatkan? Yang pertama adalah kondisi jemaat mula-mula pada saat di mana Paulus, pada saat Rasul Yohanes menulis surat ini, berada di dalam penderitaan atau penganiayaan. Ya, itulah sebabnya kalau kita melihat ayat yang ke-9 tadi, Rasul Yohanes menyebut teman sekutumu di dalam penderitaan atau aniaya. Ya, membangun sebuah sekutu sebenarnya adalah membangun sebuah kekuatan untuk menghadapi problem bersama. Tetapi ini bersekutu dalam penderitaan. Itu yang namanya ya senasib, ya. Nah, mengapa? Ya, memang gereja pada waktu itu tidak seperti kita hari ini. Sesulit-sulitnya, sesusah-susahnya gereja pada hari ini tidak sesulit seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Mereka dianiaya, mereka ditangkap, ya. Kita hanya baru ditutup gereja, dilarang untuk beribadah, belum ditangkap. Yang ditangkap itu ya kalau mereka yang biasanya banyak bicara di YouTube itu, ya. Kalau dulu-dulu ya dengar persekutuan orang Kristen di mana, mereka pergi ke situ. Jadi tentara Kaisar Romawi di bawah pemerintahan Domitianus menangkap orang-orang Kristen. Dan salah satu yang ditangkap adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ketika menjadi gembala di Efesus, ia ditangkap dan akhirnya sejarah mengungkapkan bahwa ia dibuang ke dalam kuali yang sementara mendidih. Ya, kuali yang besar itu, ini Yohanes dibuang ke dalam kuali itu sementara mendidih, dia dibuang hidup-hidup, ya. Tetapi rupanya mujizat Allah melindungi dia sehingga dia tidak mati oleh karena dia dibuang ke dalam kuali itu, tetapi justru sebaliknya ia dibuang ke Pulau Patmos. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita memiliki situasi yang berbeda dengan gereja mula-mula. Ya, mereka dirundung oleh penderitaan dan kondisi pikiran perasaan mereka terorientasi kepada kesulitan. Hari-hari ini ya mungkin kita mengalami problem yang berbeda. Ya, kita berhadapan dengan kondisi ekonomi, kita berhadapan dengan dunia yang materialistis. Nah, kadang-kadang kita mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dunia ini. Saya harus hidup, ya, katakanlah secara ekonomi, sebagaimana dunia ini memiliki fasilitas, demikian pun juga saya harus memiliki fasilitas. Ketika itu tidak tercapai, maka memengaruhi pikiran perasaan kita, sehingga kita sedih, kita susah dan lain-lain sebagainya. Tetapi melalui pembacaan ini, firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa ya itu masalah lain. Ya, tidak salah kalau kita bergumul dengan itu, tapi ada sesuatu yang lebih penting pada masa kekekalan kita, yaitu tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahwa semua yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini sifatnya adalah sementara, tidak kekal. Karena itu Kristus ingin mengingatkan,
Mari ingat tentang masa depan. Masa depan kekekalan. Masa depan, orang dunia ini bilang akhirat, ya. Akhirat itu ya di surga atau ya. Ingat itu. Karena itu dengan pernyataan Kristus melalui penglihatan Yohanes ini, gereja, anggota gereja, kita semua diingatkan. Demikian pun juga kondisi gereja di sepanjang sejarah, ya, sampai dengan hari ini. Alasan berikutnya mengapa gereja perlu diingatkan, karena gereja sering lalai. Itu kita bisa temukan dalam perumpamaan yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 tentang 10 orang gadis yang menantikan sang pengantin. Ya, memang mereka semua punya harapan, mereka mempersiapkan diri. Tetapi sayangnya ialah tidak sesepuluhnya atau kesepuluhnya pada akhirnya masuk bersama-sama dalam pesta pengantin itu. Hanya 5 saja, yaitu yang benar-benar mempersiapkan diri. Ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk ke dalam pesta anak domba Allah di surga. Pertanyaannya, apakah kita pastikan diri bahwa kita akan masuk? Halo Bapak Ibu? Masuk atau tidaknya memang, ya, keselamatan memang anugerah Allah. Tapi kita harus membuktikan keselamatan itu di dalam sepanjang kehidupan kita dan dalam berbagai aspek. Amin. Ya. Gereja lalai, gereja abai. Karena itu mereka perlu diingatkan. Bahkan Yesus sendiri pun juga berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Ada banyak kata yang disampaikan kepada gereja, kepada para pendengar, kepada manusia. Berjaga-jagalah. Karena kedatangan anak manusia itu secara tiba-tiba sama seperti seorang pencuri. Mari kita melihat gambaran gereja, ya, gereja akhir zaman. Memang ada hal yang baik kalau kita memperhatikan yang disampaikan oleh Kristus tadi kepada Rasul Yohanes. Firman Tuhan berkata demikian, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Inilah gambaran gereja 7 jemaat yang mewakili seluruh gereja di seluruh dunia. Dan kita akan melihat beberapa minggu ini tentang seperti apa keadaan gereja-gereja itu. Mari kita lihat gambaran jemaat yang pertama, yaitu di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 1 berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tengah kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Inilah keadaan mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Ini yang baik, yang dilihat, yang dipantau, yang diawasi, yang diteliti, yang dinilai oleh Kristus kepada jemaat di Efesus itu, bahwa mereka tidak malas-malasan. Mereka giat, mereka tekun. Ya. Hari ini apakah gambaran ini ada pada kita? Halo? Segala pekerjaanmu, jeripayamu. Kalau katakan jeripaya dengan bekerja, kata ini sinonim ya. Tapi jeripaya memberikan penekanan tentang suatu yang lebih ya. Jerih. Sinonim kata jerih itu apa? Jeripaya, jerih lelah.
Ya. Jadi itu berarti bahwa mereka memang giat. Mereka giat dalam persekutuan, mereka giat dalam pelayanan. Ya. Jadi ya ini hal yang positifnya. Kristus katakan aku tahu. Lalu kemudian yang kedua, ketekunan. Tekun itu artinya terus menerus. Kalau bandingkan jemaat di Efesus dengan kita bagaimana? 11-12. Mereka tekun, ya. Nah, kata tekun ini artinya ialah buat terus menerus dalam keadaan apapun mereka tekun. Tekun melayani, tekun beribadah, tekun bersekutu. Lalu berikutnya, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapatkan mereka berdusta. Artinya ialah bahwa mereka punya tingkat pemahaman, pengertian tentang firman Allah dalam, sehingga mereka mampu untuk menilai. Kalau ada pengkhotbah, kalau ada pendeta yang ngaku-ngaku pendeta, tetapi rupanya setelah mereka dengar dari ajarannya, lihat dari kehidupannya, maka mereka adalah rasul yang palsu, pendeta yang palsu. Berarti jemaat ini bukan jemaat baru. Sekarang ini bilang bukan jemaat kacang-kacang ya, atau jemaat apa? Kaleng-kaleng ya, jemaat kaleng-kaleng. Jemaat ini jemaat yang berkualitas, sehingga mereka mampu untuk menilai firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, kalau itu benar atau tidak. Ya, kita harus berakar di dalam firman. Mengapa? Karena hari-hari ini kita mendengarkan tentang firman Tuhan, ya, dalam tanda kutip firman Tuhan tidak hanya melalui mimbar ini. Kita bisa mendengar di YouTube. Dan beberapa waktu terakhir ini gereja heboh oleh seorang pendeta yang membuat KKR di Kupang. Lalu setelah itu gereja di sana menjadi heboh. Ya. Jadi KKR di lapangan terbuka, undang semua orang Kristen dari berbagai denominasi gereja. Setelah itu dia mengundang mereka untuk baptis selam, ya. Sedangkan banyak gereja itu yang tidak menganut baptis selam, dan itu akhirnya menjadi ribut. Ya. Beberapa hari terakhir ini ada khotbah dari salah seorang pendeta yang ya sangat top, jemaatnya juga banyak. Dia katakan Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik, Yesus bukan terang. Ya. Yang menjadi terang itu adalah Yahweh. Ya. Akhirnya ini menimbulkan kekacauan, ya, di dalam berteologi. Nah, kalau kita tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang firman, kita juga ikut-ikutan bingung. Loh, saya mendengar di gereja saya bahwa Yesus itu Allah juru selamat, Yesus itu Allah gembala yang baik. Kok di sini saya dengar bahwa Yesus itu bukan juru selamat, dia bukan terang. Yang terang itu, yang juru selamat, yang gembala yang baik itu Allah Yahweh. Siapa Yahweh? Siapa Yesus? Ya. Kalau kita sudah memiliki pemahaman yang dalam tentang firman Tuhan, kita lagi tidak dibingungkan dengan pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Karena itu mari kita belajar dengan benar. Ya. Dan orang-orang di Efesus, orang Kristen di Efesus ini mampu dan sanggup untuk dapat bersikap, karena mereka tahu kebenaran yang sejati. Mereka paham tentang kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana mengukur sebuah kebenaran? Apa karena anggota jemaatnya besar, maka gereja itu lebih benar? Sedangkan anggota jemaat ini kecil, maka dia kurang benar? Apakah bisa menilai seperti itu? Sangat sulit. Karena justru jalan yang lebar itu, Yesus katakan, firman Allah katakan, menuju orang lebih senang, jalan yang lebar itu orang lebih senang ikuti, dan pada akhirnya ya menuju kepada kebinasaan. Karena itu menilai sebuah gereja yang benar dan tidak benar tidak dilihat dari sisi jumlahnya, tapi dilihat bagaimana kehidupan umatnya, kehidupan jemaatnya, kehidupan hamba Tuhannya konsisten dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak. Amin Bapak Ibu.
Lalu kemudian apa yang baik dari jemaat Efesus ini? Mereka tekun dan sabar walaupun mereka dalam penderitaan aniaya. Mereka tetap setia dengan imannya. Mereka tetap setia dengan pelayanannya. Mereka tetap setia dengan persekutuannya. Jadi mereka tidak ikut-ikutan, tidak ikut ramai, tidak ikut yang penting happy, yang penting senang. Tapi ini benar atau tidak? Mereka bertanggung jawab atas gerejanya. Mereka bertanggung jawab atas imannya. Mereka tidak lari oleh karena tantangan dan persoalan hidup. Inilah jemaat di Efesus. Dan Kristus katakan, aku tahu semuanya itu, aku lihat semuanya itu. Tetapi sayangnya ialah bahwa, mari kita lihat pernyataan yang berikutnya dari Kristus. Ayat yang keempat, coba tampilkan ayat yang keempat, Kris. Kristus katakan apa dalam ayat yang keempat? Dia sudah menyebut semua hal yang baik tadi. Tetapi ayat yang keempat, Kristus katakan, ayat 4, pasal 2 ayat 4, pasal 2 ayat 4. Ada kata apa di situ? Namun demikian, aku mencela engkau. Mereka sudah tekun dalam penderitaan oleh karena iman. Mereka sudah rajin melayani, mereka sudah rajin bersekutu. Tetapi kabar buruknya adalah, namun demikian aku mencela engkau. Rupanya, walaupun ada hal yang baik yang mereka miliki, tetapi ada hal yang lain yang membuat Kristus mencela mereka. Apa itu? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, rupanya kegiatan mereka melayani, kegiatan mereka bekerja, bersekutu, mereka tekun, mereka menentukan sikap terhadap hamba-hamba Tuhan, para rasul, pendeta-pendeta yang tidak benar. Mereka tekun dalam kesabaran. Rupanya kehilangan roh, yaitu kasih. Seharusnya ialah bahwa ketika mereka giat melayani, ketika giat bersekutu, ketika mereka tekun dalam segala perbuatan baik, ketika mereka menolak segala sesuatu yang tidak benar walaupun disampaikan oleh para rasul yang tidak benar ini, mereka tekun sabar menderita. Semuanya itu tidak didasari oleh kasih. Mereka kehilangan landasan yang paling penting, yaitu kasih. Seharusnya ketika giat melayani, ketika giat bersekutu, ketika kita melakukan pelayanan, segala kebaikan itu dilandasi oleh kasih. Amin. Ini yang paling penting. Rupanya walaupun kita memberi banyak, tapi kalau kita tidak melakukan itu dengan kasih, maka Tuhan katakan, aku mencela engkau. Aku tidak suka dengan semuanya itu. Karena itu, mari kita pahami ini. Dan inilah yang ada pada gereja hari-hari ini. Gereja di akhir zaman, diwakili oleh gereja di Efesus. Mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula, kasih yang pertama-tama. Ya. Yang diibaratkan, ya kasih yang mula-mula itu kasih yang pertama-tama ketika memang jatuh cinta dengan Kristus. Bapak Ibu yang masih punya pasangan hari ini, bagaimana ketika mengingat 20, 30, 40 tahun lalu? Apakah cinta mula-mula itu kadarnya masih seperti sampai hari ini? Ibu Sarah, cintanya kepada Pak Cesar masih seperti mula-mula atau sudah mulai berkurang? Bapak keselnya. Ya. Cintanya tetap, keselnya sama. Ya. Rupanya harus mengalami sebuah progres. Bukan progres turun, tapi progres itu naik. Ya. Ya. Inilah yang dialami oleh gereja Tuhan. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kadang-kadang kita dipermainkan oleh perasaan kita. Ya, kadang-kadang kita lebih mengikuti mood. Ya, ke gereja ya karena mood, melayani karena mood. Tuhan katakan, aku mencela engkau.
Kalau Tuhan mencela engkau, berarti ketika kita melakukan semuanya, itu tidak ada artinya. Kita memberikan persembahan kita, apa karena kita mengasihi Tuhan? Ini landasan, ini motif. Dan motif itu adalah sesuatu hal yang paling penting di dalam kita melakukan sesuatu. Amin. Biasanya kalau ada sebuah perkara pembunuhan, biasa yang dicari itu apa? Motifnya. Karena motif itu menentukan tindakan. Ya. Roh, tujuan, motif. Karena itu, ketika saya berkhotbah seperti ini, ketika kita memiliki pujian, ketika kita memainkan alat musik, ketika kita memberikan persembahan, ketika kita menyanyi, biarlah itu dilandasi oleh kasih kita kepada Allah. Amin. Bukan berpusat karena saya hebat, karena saya bisa, atau karena asal-asalan. Kalau kita melakukan semuanya asal-asalan atau dengan motif yang tidak benar, maka Tuhan katakan, ya sama seperti yang ini mungkin. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau berkhotbah, engkau memimpin pujian, engkau memainkan alat musik, engkau rajin beribadah, engkau rajin melayani. Namun aku mencela engkau. Kan? Itulah sebabnya. Rupanya kita tidak hanya melihat tampilan, tapi apa yang ada dalam batinnya. Apa motifnya? Apakah semuanya itu kita lakukan karena kasih kita kepada Tuhan? Dan Tuhan mau kita melakukan apapun karena kita mengasihinya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang sempurna. Pertanyaan bagi setiap kita hari ini, apakah kasih kita sama seperti kasih mula-mula atau semakin menyala-nyala? Halo Bapak Ibu, apakah semakin menyala-nyala? Kalau semakin menyala-nyala itu pasti akan terlihat, ya, pasti akan menciptakan atau membawa sebuah atmosfer yang akan menolong orang lain juga semangat. Ya. Pernah lihat ada satu persekutuan, tiba-tiba ada seorang datang, itu membawa suasananya berbeda. Ya, suasananya tadi hidup, sekarang jadi padam. Ketika kita hadir dalam sebuah komunitas, apakah kita membawa atmosfer yang memberikan semangat kepada orang lain? Seharusnya itu. Karena itu mari kita lihat bagaimana kehidupan Tuhan kita. Ya. Engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Karena itu firman Tuhan katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, atas situasi dan kondisi yang dialami oleh jemaat di Efesus, Kristus tidak hanya tinggal diam, Kristus tidak hanya melihat, memantau, tetapi Kristus bersikap atas segala keadaan kita. Kristus bersikap. Apa sikap Kristus? Firman Tuhan berkata, Kristus melihat, Kristus mengamati, meneliti dan menilai. Ingat, Kristus menilai kita. Kristus mengevaluasi kita. Lalu kemudian, kalau ada yang salah, Yesus katakan, aku mencela engkau. Dia katakan, ia mengingatkan ayat yang kelima, ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Secara kasat mata seharusnya kalau kita tidak melihat batin, Allah itu melihat batin, ya. Kita lihat orang, wah orang ini semangat, orang ini giat sekali. Belum tentu. Motifnya apa? Keadaan hatinya seperti apa? Dan memang kita tidak bisa menilai orang lain. Paling tidak kita hanya melihat diri kita sendiri. Kita mengevaluasi hati kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik, ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Tuhan, apakah kita lakukan itu dengan hati? Karena kalau tidak, kita hanya bersandiwara di hadapan orang.
Makanya ada sebuah lagu yang berkata, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Kiranya kehadiran kita dalam ibadah adalah karena kita butuh dan mengasihi Tuhan. Kiranya saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan karena profesi saya sebagai seorang gembala, tapi karena memang saya mengasihi Tuhan. Ketika kita mainkan alat musik, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Ia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, apa yang Ia sudah beri? Ia telah mengorbankan anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita layak untuk menjadi anggota keluarga Allah, anak-anak Allah, dan dengan demikian kita diselamatkan. Karena itu kalau kita mendapati diri kita dalam keadaan ketidakbenaran, mari ingat, Kristus menilai, Kristus mengamati, Kristus mencela, dan Kristus mengingatkan kita sekalian. Karena itu, jangan terus berada dalam keadaan seperti itu. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Setelah Kristus bersikap terhadap kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Yang pertama, mari kita sadar ayat yang kelima dalam Wahyu pasal 2, ketika Kristus berbicara kepada jemaat di Efesus. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Boleh saya katakan dengan kata lain, sadar bahwa engkau telah jatuh. Jadi ketika mereka kehilangan kasih itu, rupanya ketika kita kehilangan kasih, Allah merupakan sebuah kejatuhan yang dalam. Kasih Allah merupakan api dalam hidup kita untuk mengikut Tuhan. Kasih Allah merupakan dasar dan api bagi kita untuk melayani. Kasih Allah merupakan dasar dan api bagi kita untuk melakukan segala kebenaran dan kebaikan dalam hidup ini. Tanpa kasih itu, maka semuanya Allah sia-sia. Karena itu firman Tuhan katakan, bertobatlah, kembalilah, milikilah kasih yang mula-mula. Lakukan kembali apa yang pernah dilakukan, yaitu membangun kasih itu. Lalu yang terakhir dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kalau kita menyuruh atau memberitahu anak-anak kita yang kadang-kadang 1, 2, 3, 4 kali tidak dengar-dengar, biasanya kita bilang, punya telinga gak sih? Nah rupanya firman Tuhan menggunakan kata itu juga kan. Siapa bertelinga? Bapak Ibu punya telinga? Punya kan? Ya. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Dengar. Evaluasi diri. Lalu kemudian Tuhan tidak hanya bicara dengar, bertobat. Tuhan katakan kalau tidak bertobat, ini merupakan awasan dari Tuhan. Ayat yang ke-5b, firman Tuhan berkata, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Aku akan mengambil kaki dian. Kaki dian itu apa? Coba Chris tampil hari ini kaki dian. Kaki dian itu adalah tempat di mana untuk menaruh itu ada 7 untuk menaruh lampu ya. Ya. Lampu ini tujuannya untuk penerangan. Ya, gereja itu bisa menjadi lampu di dunia ini untuk menerangi, ya, di mana Kristus Allah merupakan kepala gereja yang ada di dalam gereja yang sanggup untuk menerangi dunia ini. Nah, kalau kaki dian itu diangkat, maka tidak ada lagi tempat untuk menaruh terang, ya. Jadi Kristus bagaimana luar biasanya menempatkan dirinya dalam gereja, sehingga di dalam gereja lah Kristus bersinar menerangi dunia ini. Nah, kalau itu artinya ialah bahwa Kristus memberi ancaman. Kalau gereja tidak bertobat, maka ia meninggalkan gereja itu.
Kalau Kristus meninggalkan gereja, kalau Roh Allah sudah meninggalkan gereja, apakah kumpulan orang-orang itu akan punya kegunaan tentang sesuatu yang rohani? Halo Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi. Ini ancaman tidak main-main dari Kristus, baik terhadap komunitas maupun terhadap setiap orang. Kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau main-main, maka Kristus akan meninggalkan gereja, Kristus akan meninggalkan kita. Maka itu ancaman besar bagi setiap kita. Kalau Kristus meninggalkan kita, kita masih punya harapan? Apalagi tentang harapan kekekalan, sudah tidak ada lagi. Karena itu firman Tuhan katakan, bertobat, ya, lakukan kembali apa yang telah hilang daripadamu, sehingga Kristus memulihkan. Kristus tidak akan mengambil kaki dia, atau Kristus tidak akan meninggalkan lagi gereja. Kalau kita bertobat, ini akan menjadi respon kita. Berkat dari respon gereja yang baik dan benar akan memperoleh makanan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Chris, coba buka buat kita Wahyu 2 ayat 7. Ini yang terakhir. Wahyu pasal 2 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus. Artinya kita akan menikmati persekutuan dengan Allah di rumah Bapa yang kekal. Amin. Karena itu apa yang ada pada jemaat di Efesus hari, yaitu mereka giat melayani, mereka tekun dalam penderitaan, mereka bersikap terhadap orang-orang yang penipu, ya, hamba-hamba Tuhan yang tidak benar. Namun mereka telah kehilangan kasih yang ulang-ulang. Kalau kita telah kehilangan kasih yang ulang-ulang, mari minta Tuhan untuk menolong kita, memulihkan kita, sehingga membuat kita bangkit dan bergairah kembali bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami kembali tentang keadaan kami yang diwakili oleh jemaat di Efesus. Tuhan mendapati mereka giat dalam pelayanan, mereka bekerja giat, mereka tekun dalam penderitaan, mereka juga bersikap terhadap hamba-hamba Tuhan yang tidak benar, mereka juga tekun dalam penderitaan. Tapi satu hal yang kau celah ialah bahwa mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Itu berarti bahwa semua hal yang baik yang mereka lakukan tidak ada artinya kalau mereka tidak lakukan dengan kasih. Jika jemaat di Efesus ini adalah merupakan gambaran daripada kehidupan kami jemaat Marturia, ampuni kami Tuhan. Kami ingin bertobat, kami ingin dipulihkan, dan biarlah semua hal yang kami lakukan adalah dilandasi oleh kasih. Karena itu bangkitkan kembali kasih kami yang mula-mula. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk mengikut dan melayani Tuhan. Sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, layakan kami, dan biarlah semua yang kami lakukan membawa berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa, haleluya. Amin. Baik, kita akan makan minum perjamuan kudus. Saya mengundang DPJ bersama saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini. Kita siapkan pujian katakan itu telah mati, bukan dengan barang fana.
hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Firman Tuhan sebelum kita makan minum perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk masing-masing berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk meneliti hati kita, batin kita, kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang perlu diakui di hadapan Tuhan, akui itu, minta ampun kepada Tuhan. Kelalaian kita, ketidaksempurnaan kita, biarlah melalui perjamuan kudus hari ini kita diteguh kembali, kita dibangkitkan semangat kita untuk hidup bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh, gunakan momentum ini. Minta kepada Tuhan untuk menjamah, untuk menyembuhkan. Imanmu lah yang menyembuhkan kita. Inilah kami ya Tuhan, bersama-sama kami berdiri di hadapan-Mu. Kami memperingati, mengimani akan penderitaan kematian-Mu di atas kayu salib bagi kami. Engkau mati menggantikan kami. Oleh karena kematian-Mu kami memperoleh hidup, tidak menikmati persekutuan dengan Allah. Karena itu ampunilah segala dosa kami, pulihkan kami, layakkan kami. Kami juga percaya bahwa oleh bilut-bilut-Mu bagi setiap kami yang lemah tubuh, yang sakit, sembuh di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sambut anggur, roti hosti ini, dan biarlah kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita dan angkatlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersyukur bersama-sama dengan mengangkat pujian haleluya, haleluya. Haleluya. Hallelujah.
bangkitai kami agar kami memiliki kehidupan yang baru di dalam Yesus. Hidup penuh dengan kemenangan sampai pada akhirnya kami masuk dalam Firdaus bersama-sama untuk menikmati kekekalan bersama Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak 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 Benar ya Tuhan, hanya Engkau saja yang layak diagungkan. Karena Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami, menyucikan dan menebuskan kami, dan menjadi milik kepunyaan. Mampukan kami untuk menerangi dunia ini dengan terang dari Kristus. Dan biarlah bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, orang lain boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya bahwa segala kelemahan fisik kami, apapun bentuk sakit kami, otot saraf, jantung, kami percaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami percaya pemulihan bagi hamba-Mu Pak Agus, bagi hamba-Mu Ibu Mata, bagi hamba-Mu Ibu Asyu, bagi hamba-Mu Ibu Budi, bagi hamba-Mu Ibu Lia, bagi setiap kami yang ada dalam ruangan ini, bahkan bagi anggota keluarga kami yang ada di rumah. Kesembuhan sudah menjadi bagian mereka. Terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, dan dalam segala abad kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita angkat pujian nomor 300 dalam nyanyian firman. Jiwaku yang kau kekuat, tempat yang tenang dan teduh. Kasih Tuhanku
beriman, di dalamnya ku terima. Inilah pernyataan iman kami kepada-Mu ya Tuhan, bahwa kami tidak akan timbang dalam jalan hidup ini, karena kekuatan dan kuasa Allah menaungi dan menyertai kami. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai dari pembukaan, pertengahan hingga selesainya. Kiranya semua yang kami lakukan, pujian, penyembahan, persembahan kami, pelayanan kami hari ini, berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan dimuliakan di atasnya. Dan kami percaya bahwa semua hamba-hamba-Mu Tuhan sudah memberkati. Bahkan semua jemaat yang hadir Tuhan sudah memberkati. Kami bersyukur untuk perjalanan hidup kami dalam sebulan yang lalu, bahkan juga dalam sepanjang minggu ini. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, dan kiranya semua pengalaman itu akan menolong kami untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan, dewasa dan hidup lebih baik dan benar lagi di hari-hari ke depan ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dalam hidup kami, khususnya untuk anak kami Intan, di mana minggu ini Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Terima kasih untuk hari-hari, bulan, tahun-tahun yang dilaluinya. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati Intan dengan masa depan yang penuh harapan, umur panjang, berkati usaha dan pekerjaannya. Tuhan siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan. Berkati kedua orang tua, Pak Eko dan Ibu Pri. Dan biarlah kedua orang tua ini terus membimbing Intan, bahkan anak-anak yang lain, Erika, Yonatan, kepada masa depan yang penuh harapan. Makasih Bapa untuk pelindungan-Mu. Juga terima kasih Tuhan sudah menyertai Ibu Pri sehingga pergi pulang dari Jawa. Tuhan sudah menolong. Bahkan setiap kami juga. Terima kasih juga pada hari ini. Hamba-Mu Pak Radiman bisa bersama-sama setelah beberapa waktu lamanya ada di Jombang oleh karena pekerjaan. Tapi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan dalam pengalaman-pengalaman yang lain. Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa melangkah dan kami bisa beribadah pada hari ini. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau tolong memberkati, dan berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan, juga kami semakin mengasihi jemaat ini. Kami mendukungnya dengan apa yang ada pada kami, dengan kehadiran kami, dengan pelayanan kami, dengan keuangan yang Tuhan titipkan bagi kami, sehingga gereja ini dapat bertahan dan bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kehidupan keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Ya Tuhan Engkau pelihara, mampukan kami untuk bersikap seperti Kristus, karena kasih Kristus air dalam hati kami, yang mampukan kami untuk dapat menghasilkan buah kebenaran yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Keluarga-keluarga yang masih mengalami persoalan baik dalam hubungan suami istri, Tuhan Engkau pulihkan. Demikian pun juga hubungan adik kakak, bahkan dengan siapapun. Biarlah kasih itu dapat membalut kami sehingga kami boleh disembuhkan dari dosa. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan dari jemaat Marturia sehingga menghasilkan ekonomi dan keuangan. Demikian pun juga hamba-hamba yang lemah tubuh, yang sakit, mari Tuhan jamah, pulihkan mereka. Untuk hamba Pak Agus, terima kasih hari ini bisa hadir dan kekuatan daripada Allah boleh memenuhi kehidupan hamba-Mu. Juga hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta, biarlah ibu-ibu ini semakin dipulihkan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga setiap kami, mungkin ada di antara kami yang lemah, yang mengalami gangguan, Tuhan Engkau sembuhkan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang menghikmat akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Mereka yang sementara menggumuli karya tulisan mereka, untuk anak kami Christopher, demikian pun juga dengan Eta, Anggiat, Aldo. Tuhan yang Kau memberkati anak-anak ini supaya mereka dapat merampungkan tulisan mereka dan mereka boleh diwisuda pada saatnya nanti, dan nama Tuhan dipuji, permuliakan. Bahkan mereka juga Tuhan sudah siapkan pekerjaan yang sesuai. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini juga kami mengucap syukur bersama dengan Joel yang Tuhan sudah hantar dalam mendukung pelayanan hari ini. Tuhan memberkati anak muda ini. Biarlah
Tuhan pakai dia, Tuhan juga berikan masa depan yang penuh harapan. Anak-anak kami akan mengikuti kabar baik. Sebastian, Adrian, sebentar mereka akan berangkat. Tuhan sertai sehingga melalui acara ini mereka bisa memperoleh sesuatu yang dapat menolong mereka untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di sorga, hari ini juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami. Mereka berada di tempat yang lain oleh karena situasi atau pekerjaan. Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor. Tuhan Yesus, Engkau memberkati bersama dengan anak-anak, mantu dan cucu. Terus berkati juga usaha dan pekerjaan. Hamba-Mu Pak Thomas yang ada di Baghdad, berkati juga dalam tugas sebagai seorang penerbang. Biarlah Tuhan lindungi kemanapun dia terbang ke luar negeri. Tuhan Engkau menyertai dengan sempurna. Berkati juga Ibu Novi dan anak-anak di sini. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Anggi yang ada di Jepang. Tuhan memberkati juga dengan usaha dan pekerjaan. Demikian pun juga Ibu Vivi. Tuhan juga Engkau memberkati hamba-Mu di Amerika. Juga Alvin, Ine, Tuhan Engkau memberkati Bapak. Demikian pun juga Claudia, Tirta, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan juga hamba-Mu Pak Yosef, Tuhan Engkau memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan lindungi dari setiap apapun. Dan mereka juga biarlah roh mereka tetap satu dengan kami jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk minggu ini, di mana jemaatmu akan kembali ke dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, Engkau sertai jemaat Tuhan, baik di rumah, di jalan, di tempat di mana bekerja. Biarlah pelindungan Allah yang sempurna menaungi. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati pemimpin-pemimpin gereja, supaya sehati melayani Indonesia ini, agar Indonesia ini dapat dimenangkan bagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, demikian pun juga para menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati supaya bangsa ini aman, dan khususnya dalam menghadapi tahun politik tahun 2024. Ada pemilihan umum, baik eksekutif, legislatif. Tuhan Engkau kendalikan bangsa kami dari pihak-pihak orang-orang tertentu yang mencoba untuk memecah belah bangsa ini. Biarlah bangsa ini tetap terpelihara. Kami sebagai warga gereja tetap punya kesempatan untuk dapat mengangkat, menjunjung tinggi panji-panji Kristus agar dikibarkan dalam negeri ini, sehingga bangsa ini dapat dimenangkan bagi Allah. Terima kasih juga untuk berkat-berkat secara materi. Dan hari ini jemaatmu sudah memberi persembahan mereka, baik persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan kolektif, ucapan syukur, janji iman. Biarlah kami lakukan semuanya ini karena kami mengasihi Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami, bahkan jadi kebutuhan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan doa kami, karena kami buat semuanya ini dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kepada kita hari ini, terima, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput salib-salibnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati.